أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, untuk acara selanjutnya Kalimatul Mukhayyam yang akan disampaikan oleh guru untuk kita dan didampingi oleh Al-Ustaz Omar. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama-sama gurunda kita semuanya, yang menjadi momen yang sangat kita nantikan. Kalimah muhoyam adalah sesuatu yang dinantikan oleh para peserta muhoyam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mendengarkan terkait dengan kajian surat Toha. Surat Toha, kajian tematik. Insyaallah beliau akan menjelaskan, langsung saja mungkin kita berikan waktu dan
tempatnya kepada gurunda kita semuanya, Ustadz Abdul Aziz. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan dengan jamaah yang offline, yaitu bersama kaum muslimin muslimat se-Banten. Ahlan wa sahlan juga dengan jamaah Majelis Ta'lim An-Najwa yang setiap Sabtu dengan penuh kesabaran menunggu acara ini, acara Zoom ini, ya, dan sering sekali terhalang oleh kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk diajarkan, untuk dilangsungkan. Jazakunallah atas kesabaran, tidak kapok-kapoknya terus ingin melanjutkan kajian ini insyaallah, sehingga ada saatnya pasti nanti akan dilancarkan kembali acara Zoom tiap Sabtu malam Ahad ini akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita di surat An-Nahl 22 sudah menyebut-nyebut kata qulub, ya. Ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkirah. Dan biasanya di mana ada tema Al-Qur'an, di situ ada qulub, ya. Tadi antum baca Al-Kahf, ya. Al-Kahf itu dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Sehingga sebagian ulama mengatakan ada hamdalah kalau ada tasbih. Tasbihnya ada di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Ada tasbih, ada takbir. Ya. Takbirnya ada di akhir surat Al-Isra itu sendiri. Ya. Di akhir Al-Isra Allah katakan wa kabbirhu takbira. Maka awal Al-Kahf adalah hamdalah. Dan itu yang sering kita sebut, kita zikirkan baina tasbih, hamdalah dan at-takbir. Maka siapa yang berzikir ini, berzikir tiga ini, insya Allah Allah berikan kekuatan. Bil khusus kekuatan hati. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha suatu saat mengeluhkan rumah tangganya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan mengeluh karena konflik, tapi mengeluh kaget sebagai rumah tangga junior, ya, masih baru. Ternyata nggak terbayang tugas-tugas yang harus dilakukan berat. Maka Rasulullah mengajarkan, hendaklah sebelum tidur kamu baca, bahkan Rasulullah dengan bahasa begini,
awala adullukuma. Mau nggak saya kasih resep, saya kasih tips yang membuat kamu kuat. Ya maulah Rasulullah. Sebelum tidur baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Persis seperti setelah sholat. Ya. Yang belum baca, malam ini harus mulai baca. Ya. Supaya insya Allah supaya yakin bahwa doa tidur itu bukan bismikallahumma ahya wa amut titik. Termasuk baca Al-Isra itu sendiri salah satu pengantar tidur. Ya. Tapi para ulama sering memberi judul hadis ini bukan hadis penyelesai atau solusi rumah tangga. Ya. Tapi dikasih judul salah satunya Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi judul zikir penguat hati. Ya. Jadi dengan zikir ini istilahnya bukan saja kamu itu kuat menghadapi rumah tangga, ya. Beban-beban rumah tangga, konsekuensi rumah tangga. Di mana akhir zaman ini semakin banyak manusia yang sudah trauma dengan yang namanya rumah tangga. Kalau itu terjadi kepada orang kafir, kita bisa maklumi. Karena orang kafir nggak punya motivasi apa-apa. Ngapain sih harus berumah tangga? Ya. Kalau hasilnya hanya ngerepotin, ya. Masih untung kalau ngerepotin. Kalau ngeselin juga, ya. Ya. Masih untung kalau ngeselin. Ngezalimin juga, ya. Ya. Tapi hati yang kuat, insya Allah, ya tentu berharap semuanya baik-baik. Tapi kalau terjadi yang tidak diinginkan, Allah berikan kekuatan hati. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah ingin mengatakan masalahnya bukan sekedar rumah tangga. Memang yang nggak bermasalah rumah tangganya, nggak bermasalah di kantornya, nggak bermasalah di bisnisnya, tetap aja bermasalah. Ya. Tapi kalau hatinya kuat, insya Allah, ya dengan zikir itu terjadi hati yang kuat. Maka salah satu hati yang kuat selain tasbih itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang disikapi dengan 3 tasbih, subhanalladzi asra, takbir wa kabbirhu takbira, dan hamdalah. Makanya awal ayatnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya. Dalam skala pribadi, ya, keluar enggak minimal di hati, alhamdulillah saya sudah bisa berhasil baca 5 halaman. Ya. Karena itu kalau bukan kekuatan dari Allah, ya, ya, jangankan 5 halaman, sekedar berkeinginan saja bisa tidak terrelasi dalam tersiratkan dalam hati manusia. Nanti saya baca Quran. Ya. Tapi ketika Allah beri kekuatan 5 halaman, 10 halaman, hafalan juga begitu, ya. 1 halaman atau setengah halaman, meningkat 2 halaman, 3 halaman, itu semua diungkapkan dalam ayat berikutnya. Ada mengatakan warabatna ala qulubihim. Ya. Dan kami kuatkan hati para ashabul kahfi itu, ya, hati mereka. Kami ikat hati mereka itu untuk tetap istiqamah di jalan dakwah itu, ya. Tentu terasa kuat atau tidak idqamu, ya. Ketika manusia itu beraktivitas. Ya kalau cuma di rumah lagi, di rumah lagi, di rumah lagi, terus ngaku-ngaku hati saya dong kuat. Ya, ya. Kuat apanya? Kuat nyapu. Ya. Kamu berhadapan dengan tantangan dakwah, berhadapan dengan
variasi umat, yang satu begini modelnya, yang satu begini model, kamu sabar, itu namanya warabatna ala qulubihim idh qamu. Ya. Kamu untuk apa? Kamu untuk terus menyebarkan dakwah di jalan Allah. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ya. Nanti di sekitar ayat 60-an kata kulub disebut lagi. Ya. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Ya. Jadi manusia itu hatinya sehat atau tidak sehat. Dan ini sudah menjadi kesimpulan ulama dari sejak dulu. Ya. Hadapkan hati itu terhadap Al-Quran. Baru kamu tahu. Ya. Dan kalau tahu jadi tahu solusinya. Yang musibah besar itu enggak tahu. Ya. Jangankan hati yang sakit, hati yang bermasalah. Fisik bermasalah aja enggak tahu. Bahaya. Ya. Jadi Allah katakan, mereka yang paling durhaka di jalan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diingatkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Nah, kalau enggak ngaji, mana bisa dikatakan dia termasuk orang yang dzukira bi ayati rabbih. Ya. Kalau dia enggak inisiatif baca sendiri, kalau dia enggak hadir dalam forum Zoom seperti ini misalnya, ya, dari mana dia disebut orang yang telah dzukira bi ayati rabbih. Ya. Jadi inilah pentingnya menjadi orang yang baik secara mandiri atau mendengar dari orang lain, menjadi orang yang dzukira bi ayati rabbih. Diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Supaya tahu hatinya itu sehat atau tidak. Ya. Kalau belum sehat ya udah coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya. Jadi yang enggak sehat itu apa? Fa'arada anha. Dia menolak terus. Ya. Ya. Jangankan mengamalkan, dengernya aja enggak suka dia. Ya. Di surat Al-Hajj Allah katakan, ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Ya. Engkau lihat wajah orang kafir itu begitu enggak sukanya dengan Al-Quran, maka wajahnya itu sangat menolak. Ya. Mungkin seperti antum lagi tilawah terus ada nyetel musik gitu ya. Ya. Walaupun itu mungkar yang positif ya. Kalau ini ya malah dengar ayat jadi wajahnya menunjukkan ketidaksukaan ya. Dengar taujih ketidaksukaan ya. Pokoknya segala yang ada hubungannya dengan Al-Quran enggak suka. Bahkan dia lupa bahwa dirinya itu banyak dosanya. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Ya. Kalau banyak dosa masih mau dengerin Al-Quran kan berarti tahu. Oh begini ya cara saya agar bisa terhindar dari dosa. Agar saya terjaga dari dosa. Agar saya bisa bertobat. Agar bisa saya lebih baik. Tapi kalau dia lupa bahwa dia banyak dosa. Akhirnya dampaknya waja'alna ala qulubihim akinnah. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan aku jadikan dalam hati orang-orang ini sebuah penutup akinnah. Ayyafqahuhu untuk bisa memahami. Wa fi adhanihim waqra dan di dalam hatinya ada
penutup di dalam telinganya, ada penutup juga, hati tertutup, telinga tertutup, ya. Dan orang seperti ini, ya, kalau dia nggak menyadari, ya istilahnya apa? Bertahan. Kata orang Sunda, kekeh, kekeh dengan sikapnya ini. Pokoknya saya nggak mau. Ya. Padahal kalau nggak mau sekali, nyobalah 2 kali. Nggak mau yang kedua kali, cobalah 3 kali. Insya Allah Allah kasih hidayah. Tapi kalau pokoknya saya nggak mau. Ya. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Nah, ini masih di surat Al-Kahfi juga ini ya. Jadi Al-Qur'an, kalau ada tema Al-Qur'an biasanya di situ ada pembahasan tentang qulub, walaupun enggak semuanya ya, ya. Ya, tapi mungkin bisa sebagian besar ada pembahasan qulub ya. Karena qulub itulah ya, atau istilahnya qalbun ya, yang sering kita artikan hati ya, itulah alat yang disediakan oleh Allah dalam diri manusia ya, yang dikatakan oleh para ulama dia bisa berpikir ya, dia bisa semacam akal juga ya. Karena di surat Surat Al-Hajj ada ayat berbunyi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Qulub ya'qilun. Ya. Jadi hati yang bisa berpikir ya, di ditambah dengan akal ya. Akal dan hati ikut berpikir, maka insya Allah hasilnya akan lebih positif. Ya. Sedangkan di surat Al-An'am hati itu berfungsi yafqah. Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya. Jadi yafqahu berarti ya memahami sesuatu ya sampai tahu hakikatnya. Ya. Saya paham minum air putih itu penting. Ya. Nah, ini namanya yafhamu atau bisa disebut yaqilu. Minum air penting, ya sudah saya minum aja terus. Ya. Ya. Pokoknya tubuh memberi sinyal harus minum ya sesuai dengan takaran yang dikatakan oleh para ahli kesehatan. Yafqah, saya paham betul kenapa harus minum air ini. Ya. Berfungsi untuk kesehatan kualitas darah, berfungsi meringankan kerja ginjal dan lain sebagainya. Itu yafqah namanya. Ya. Orang-orang kafir sering disebut oleh Allah bi annahum qaumul la yafqahun. Karena pemahamannya terhadap sesuatu tidak didasari dengan hakikatnya. Dilihat dari dasarnya saja. Ya. Yaqilun itu paham sebatas dia bisa jadi yakin melaksanakan. Ya. Dan ini alangkah banyaknya Al-Quran, kadang yaqilun, kadang yatafakkarun, ya. Kadang yafqahun, ya, atau la yafqahun. Ya. Jadi hati dalam Al-Quran itu pertama untuk yaqilun, lahum qulubul la yaqiluna biha. Ya. Ada yafqahun, ada yang semua yang terkait dengan keimanan. Ya. Kamu enggak mau tadabbur, maka Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya. Kamu enggak takut kepada Allah, ya.
hatimu nggak takut kepada Allah, maka Allah katakan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Jadi ada unsur hati itu berfungsi meyakini, berfungsi memahami sampai membuat manusia itu yakin misalnya ya. Ya. Sehingga dia kemudian mau melaksanakan ya. Maka kumpulan semuanya ini oleh sebagian ulama diijtihadkan menjadi istilah al-fahmu. Ya. Kenapa enggak istilahnya al-ilmu aja atau al-fiqhu saja? Ya. Seakan mengisyaratkan kalau ada al-fahmu terhadap Al-Quran, insya Allah ada al-ikhlas. Kalau ada al-ikhlas, insya Allah ada al-amal. Manusia itu siap berbuat apa saja. Kalau ada al-amal, insya Allah siap al-jihad. Kalau ada al-jihad berarti dia siap at-tadhiyah. Itu semua diawali dengan al-fahmu. Ya. Jadi kumpulan dari ketika manusia itu memahami sesuatu, kemudian merubah perilaku, ya, dan dia memahami kedalaman apa yang sedang dipelajari, ya, dan seterusnya, kumpulan itu semua menjadi al-fahmu. Ya. Maka Sulaiman dan Nabi Daud adalah contoh orang yang telah diberi pemahaman oleh Allah. Fafahamnaha Sulaiman. Ya. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr. Ya. Begitu tuntutan kita terhadap Al-Quran. Harus bisa yaqil, harus bisa yafqah, harus bisa yu'min, ya. Dan untuk itu semua harus ada maintenance-nya. Ya. Salah satunya adalah kenapa kita harus tilawah, kenapa kita harus tahfidz. Itu aslinya insya Allah memaintenance hati ini, ya, agar kalau kepada Al-Quran itu bisa, ya, bisa nyambung terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun jangan kemudian orang lain yang belum merasakan dampaknya kemudian kamu jadikan dalil. Fulan hafal Quran tapi enggak begitu, ya. Enggak seperti dalam ayat itu. Ya, ya berarti ada cara penggunaan yang kurang tepat. Ya. Ya, kata salesnya, ibu kalau kamu pakai skincare ini, walaupun ibu 40, insya Allah kayak 17. Ya, ya. Setelah dipakai 2 bulan, Mbak ini bukan 17, yang ada 71. Ya. Ditanya gimana cara makainya. Ya. Ya saya pakai pokoknya gimana caranya, ya sebulan sekali. Ya wajar lah. Makainya nggak sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Ya. Al-Quran juga begitu. Semua ada SOP-nya. Kalau SOP-nya tidak kamu pakai, ya, ya insya Allah nggak sia-sia. Kamu tetap dapat pahala dari Allah. Yang penting ikhlas. Ya. Ya. Tapi kamu tidak seperti yang dipertanyakan oleh sebagian jamaah. Ya. Ustadz katanya, atau kalau kita melihat kehidupan para sahabat, ya, itu sebelum Quran datang itu kayak apa jeleknya lah, ya. Dalam segi akidah syirik, tidak ada yang lebih jelek daripada syirik, ya. Dari segi sosial jangan ditanya lah bagaimana zina menyebar di mana-mana, ya. Riba di mana-mana, khomer di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, semua
ekonomi rusak semua. Ya. Tapi begitu turun Al-Quran, ya, 23 tahun kemudian kok jadi masyarakat yang beda. Ya. Ya oke lah kita mengatakan ya siapa dulu gurunya. Ya. Gurunya itu ya, udah bukan maha guru lagi udah ya. Gurunya dari semua guru yang ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Ya oke lah kalau manusia biasa 23-nya misalnya ya kali 3 lah misalnya. Ya. Kan tetap lebih simpel itu, lebih singkat ya. Ya. 69 tahun dengan Al-Quran kemudian berhasil. Ya. Tapi yang ada ya, walaupun tidak untuk disebut gagal ya, dakwah ini sebentar lagi 2 tahun sudah umurnya 100 tahun. Dakwah ini launchingnya 28. Ya. Jadi 2028 sudah 100 tahun. Tapi insya Allah tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Di mana salah satu letak kendalanya ya. Sebagian ulama mengatakan kaum muslimin dahulu ketika membaca Al-Qur'annya Bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah kemudian Al-Qur'an merubah manusia. Ya. Salah satu makna Iqra adalah membaca. Ya. Walaupun bisa, kayaknya ada masalah ini ya. Iqra asalnya membaca, ya. Walaupun prakteknya Rasulullah dan para sahabat bukan sekedar membaca, juga melakukan semua bentuk interaksi yang ada. Ala kulli hal dibutuhkan kebersamaan dengan Al-Quran yang betul-betul atas nama Allah yang Maha Pencipta, bukan atas nama bukan atas nama ya makhluk yang lain, ya. Walaupun untuk sebuah wasilah itu sangat mungkin, ya. Ya. Jadi semangat karena Allahnya lebih kuat, ya. Disitulah insya Allah manusia akan merasakan dampak Al-Quran. Ya. Maka karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, atau salah satu bukti bahwa interaksimu dengan Al-Quran benar-benar atas nama Allah. Atas nama Allah itu maksudnya apa? Karena saya cinta kepada Allah. Ya. Biasanya manusia itu kalau sudah mencintai sesuatu siap berbuat apa saja, ya, demi yang dicintainya. Ya. Manusia itu kalau sudah mencintai biasanya ya merindukan, ya, nggak mungkin pisah terlalu lama gitu. Itu namanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Manusia itu kalau mencintai pasti banyak harapan terhadap yang dicintai. Ya. Itu berarti atas nama Allah. Sehingga sebagaimana Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan selalu on bersama manusia, on memperhatikan manusia, kulla yaumin huwa fi sya'nin, maka otomatis manusianya juga berusaha selalu on dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka para sahabat yang selalu baca Al-Quran ditegur oleh Rasulullah dengan apa? Absyiru. Ya, berbahagialah kalian. Kenapa Rasulullah? Selama antum selalu baca Al-Quran, fa inna tarfahu biyadillah wa tarfahu biaidikum. Ujungnya di tangan Allah
dan ujungnya di tangan kalian. Ya. Maksudnya nyambung terus. Andai kata tali gitu nyambung terus. Ya, ya kalau sekarang nggak mungkin diartikan tali. Kalau sekarang dengan Zoom juga udah nyambung ya. Ya. Dengan Bluetooth juga nyambung. Ya. Jadi siapa yang bersama Al-Quran berarti dia terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah ya, falan tadillu abada, kamu insya Allah tidak akan tertarik dengan apa saja yang tidak diridhai oleh Allah, yaitu berupa kesesatan. Ya. Maka disinilah di surat Qaf ayat 37 Allah menyebut bahwa syarat berinteraksi Al-Quran itu harus punya hati. Ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ya. Bagi yang punya hati. Ya. Memang ada yang nggak punya hati. Semua orang pasti punya hati. Ya. Dan biasanya hati itu diingatkan oleh manusia terhadap saudaranya kalau mau pergi. Ya. Mau pergi biasanya apa? Hati-hati ya. Ya. Bukan mata-mata gitu ya. Maksudnya jangan merem gitu ya. Tapi hati-hati. Maksudnya kalau jalan pakai hati. Jangan yang penting pakai kaki. Ya, hati-hati. Hatinya harus konsentrasi. Nah jalan aja pakai hati. Ya, gimana bersama Al-Quran. Ya. Ya nggak tahu atau mau antum terapkan juga kalau ada baca Al-Quran hati-hati ya. Ya. Maksudnya gunakan hatimu. Ya. Jadi hati untuk Al-Quran, naam, untuk lagi pergi manusia siap. Ya terima kasih, insya Allah kita berhati-hati. Ya. Ya. Untuk perasaan terhadap makhluk apa saja, ya, apakah dengan pasangan, dengan anak, udah pakai hati, ya. Ya. Belum lagi lambang-lambangnya, ya, pakai dua tangan, jadi hati juga, ya. Ya. Tinggal Al-Quran dapat tempat enggak di dalam hati manusia itu. Padahal Al-Quran itu nyambungnya kalau yang mau menyiapkan hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Qalbun yang yakil. Yakil itu mau paham dan siap mengamalkan. Qalbun yang yafqah. Tahu sampai detail-detailnya. Kalau ayat ini ada di surat Qaf, dan ibu-ibu An-Najwa ini pernah sudah hatam ini Qaf ini, ya. Ya. Semoga masih ingat atau paling tidak masih punya catatannya dulu, ya. Ya kita belajarnya 2-3 ayat sampai hatam, ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, ya. Jadi qalbun yang yaqil, qalbun yang yafqah, ya. Dan qalbun yang yu'min. Ya. Apakah wajilat qulubuhum, ya. Apakah hatinya ikhbat. Ikhbat itu benar-benar tunduk, udahlah kalau buat Allah udah nggak nggak ada pilihan lain, itulah pasti benar, ya. Di surat Al-Hajj Allah katakan waliya'lamal ladzina utul ilma, ya. Ya, fatukhbita lahu qulubuhum. Maka hati orang-orang berilmu terhadap Al-Quran itu akan, ya, betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mudah mendapat hidayah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ya.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم. Nah, ini fungsi hati. Jadi hatinya harus berfungsi dengan 3 ini. Ya. Dimulai dengan mau belajar. Belajar yang pakai hati. Ya. Belajar yang sampai yafqah. Ini ayat ini kalau dibaca terjemahannya baru membuat kita ya'lam. Tapi kalau sampai kemudian, wah iya saya akan berusaha pakai hati, baru namanya yafqah atau merubah dirinya yaqil, ya, menggunakan akalnya dengan baik, menghayatinya menjadi yafqah, ya, sambil kemudian membuat dirinya lebih beriman, bentuknya bisa, ya, bisa roja wal khauf, ya. Bisa ada rasa takut dan harap, ya. Betul dia itu sudah hafal Quran, ya. Kalau ingat ayat-ayat roja, dia bersyukur kepada Allah. Walaupun bersyukurnya bukan untuk bangga. Tapi kalau lihat ayat hadis khauf, ya. Ada hadis Abu Hurairah yang menjelaskan begini, nanti di hari kiamat 3 manusia yang dianggap soleh tapi harus disiksa oleh Allah. Salah satunya adalah qari'ul Quran. Jadi manusia ini betapa diuji oleh Allah. Enggak aktif dengan Al-Quran, suruh aktif. Suruh aktif cenderung terjerumus dalam riya. Agar disebut qari, agar disebut pakar. Ya. Tapi Allah tahu semua itu bohong semua. Ketika dia menjelaskan, dulu untuk apa kamu belajar Quran? Ya saya amalkan, saya dakwakan, bohong semua. Kamu dulu agar kamu populer saja, agar kamu disebut pakar Al-Quran. Ya. Yang kedua itu mujahid. Ya. Sama, ditolak oleh Allah penjelasannya karena Allah tahu dulu nggak ikhlas. Yang ketiga itu apa? Munfiq, orang yang banyak berinfak. Ya. Jadi orang beriman hatta sudah bersama Al-Quran, hatta sudah rajin qiyamnya, udah semua amal sudah dilakukan, maka dia tetap berada dalam posisi hati yang ar-raja wal khauf. Ya. Yang pernah ngaji Riyadhus Shalihin cukup panjang Allah menjelaskan tentang hadis-hadis ar-raja wal khauf. Ayatnya itu ada di surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang banyak beramalnya tapi hatinya dalam ketakutan. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah gimana sih? Katanya sudah beramal kok masih takut?" Ya. Memang dia masih berzina atau berbuat maksiat yang lain. Bukan begitu ya Aisyah. Ya. Hati yang hidup, hati yang terus mendekat kepada Allah, ya, tetap dia merasa khauf dengan amalnya selain rojaknya. Ya. Bagaimana kalau nggak diterima? Bagaimana kalau ditolak oleh Allah? Ya. Ini suatu hal yang sehat, bukannya pesimis. Pesimis itu kalau nggak ada rojaknya. Ya. Kalau khauf semua baru namanya pesimis. Tapi kalau bainar raja wal khauf, maka di sini antara tawadhu, ya, dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat 37 ini butuh pemahaman khusus, ya. Setelah Allah menjelaskan tentang sebelumnya itu dihancurkannya bangsa-bangsa. Wakam ahlakna, ya, bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah, kemudian menjelaskan tentang akhirat. Wakam ahlakna min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqqabu fil biladi hal min mahis. Sebelumnya lagi tentang surga dan neraka.
Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, tentang surga. Sebelumnya tentang neraka. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Sebelumnya lagi tentang hari kebangkitan, tentang kematian, wajaat sakratul mauti bil haqq, tentang kemahakuasaan Allah di dalam alam semesta, di dalam tetumbuhan, di dalam gunung-gunung dan seterusnya. Itu semua untuk kemaslahatan manusia. Al-Quran mengingatkan semuanya itu dijelaskan oleh Allah akan menjadi pelajaran bagi yang enggak punya hati. Bagi yang punya hati, inna fi dzalika ladzikra, ya, liman kana lahu qalbun. Qalbun yang bagaimana? Qalbun salim, qalbun yang bersih, yang sehat, qalbun yang al-hayy, yang hidup, qalbun yang al-muttasil billah, hati yang selalu ingin nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, wabil khusus zikir-zikir munasabahnya, mau makan, mau keluar rumah, mau apa saja, ya, selalu ingat Allah sehingga akan memudahkan ketika nanti berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ayat berikutnya mengatakan au al-qassam'a, ya. Al-qassam'a, ya, sering diartikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya. Biasanya kan mendengar dalam Al-Quran itu kalau enggak yasma'u atau yastami'u. Ya. Di akhir Al-A'raf misalnya, ya, wa idza quri'al Qur'anu, ya, fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u. Ya. Ahli neraka akan mengatakan wa qalu law kunna nasma'u au naqilu. Ya. Tapi untuk Al-Quran yang pakai hati itu harus al-qassam'a. Ya. Ya. Saya ngambil contoh yang mungkin terjadi tapi insya Allah nggak terjadi. Ya. Kalau kita ngaji begini, ya, tapi HP masih di tangan kita, ya, maka apa yang terjadi? Ya, tahu sendirilah. Ada aja yang ingin dilihat. Ya. Tapi kalau ngajinya alqa HP, ya, alqa itu artinya meletakkan. Ya. Ya. Meletakkan alqa, ya. Kalau HP-nya diletakkan terus ngaji, insya Allah ngajinya serius. Ya. Ya. Jadi di sini menggunakan al-qassam'a, meletakkan telinga. Ya. Meletakkan telinga itu maksudnya apa? Meletakkan fungsi telinga. Ya. Ini bisa berfungsi untuk dengerin nasyid. Ini bisa berfungsi dengerin sinetron. Ini dengerin ini. Enggak, tapi ini khusus saya gunakan dengerin Al-Quran. Wa huwa syahid, dan mendengarnya dengan penuh kehadiran. Ya. Ya. Penuh konsentrasi. Ya. Yang menarik di ayat ini Allah katakan au. Ya. Au itu artinya apa? Atau. Ya. Kenapa bahasanya au? Bagi yang punya hati, yang bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai dzikra, mereka yang punya hati. Atau, ya. Maka para ulama menjelaskan begini, ya. Ya memang itu salah satu bentuk pemakluman Allah. Oke, kamu nggak punya hati, tidak punya hati yang sesuai dengan kriteria Allah tadi.
hati yang yakil, hati yang yafqah, hati yang yu'min. Tapi kamu masih mau dengar. Ya. Dengar pertama nggak tertarik. Dengar kedua mulai agak tertarik. Dengar ketiga, ya. Insya Allah selama proses dengernya dengan semangat al-qasam'a, ya. Ya walaupun nggak bisa diterjemahin, ya nggak bisa terjemahin, ya dengan meletakkan pendengaran. Gimana letak pendengaran? Ya. Paling terjemahannya dengan mendengarkan sefokus mungkin gitulah ya. Ya. Maka insya Allah Allah jamin bisa jadi yang ke-10, bisa jadi yang ke-50 dan seterusnya. Ya. Maka sering saya katakan kepada jamaah Zoom ini, ya, kalau memang kamu bisanya off cam aja nggak apa-apa deh. Sepanjang hidup nggak apa-apa off cam. Ya. Masih lebih bagus daripada atau off cam juga nggak mau. Ya. Ya. Off camnya sambil tiduran Ustaz, ya nggak apa-apa sambil tiduran. Ya. Namanya manusia nggak tidur aja, kalau tiduran ya tidur. Apalagi sambil tiduran dengerin taujih, semakin mempercepat proses tidur. Nih. Ya. Nggak apa-apa. Anggap aja ini pemula ini. Nah, yang pemula biar aja lah. Ya. Ya. Boleh nggak zoomnya sambil masak Ustaz? Silahkan sambil masak. Ya. 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 Sambil ngobrol silahkan sambil ngobrol. Ya. Ya. Yang penting kamu ridho. Yang penting kamu sadar ini bukan ngaji yang baik. Kan tadi ngaji yang baik itu offline. Wa majtama'a qaumun itu maksudnya offline kan? Hadis yang pertama tadi. Wa majtama'a qaumun itu offline. Ya. Bisa nggak online kita bisa terasa majtama'a qaumun? Bisa aja. Kalau ngajimu walaupun online tapi rasa offline. Ya. Offline itu gimana? Kalau ibu offline bagaimana? Rapi pakai jilbab. Dengerin, ya. Ngantuk kelihatan. Ya, kalau off cam gimana kelihatannya? Jangankan ngantuk, pules juga nggak kelihatan. Ya. Kalau kamu on, kalau kamu zoom, tapi rasa offline, ya, insya Allah itu termasuk wabajtama'a qaumun. Ya. Walaupun ada para jamaah kita yang, ya, ikut zoom itu udah 6 tahun, ya, sehingga catatannya itu udah sampai 10 buku, ada 0,5 meter tingginya. Ya. Masya Allah itu manfaat yang luar biasa ya. Jadi mulailah untuk menjadi orang yang al-qasam'a, siap berkonsentrasi penuh mendengarkan Al-Quran, uraian-uraian atau tadi yatadarasun, pengkajian Al-Quran, walaupun awalnya enggak ideal. Ya. Bahkan ada seorang jamaah Zoom yang tertarik Zoom-nya itu malah lebih dari itu, lebih dari orang yang kadang-kadang kalau dengar Zoom sambil tiduran, ya, ya, sambil Zoom sambil makan, ya, ya. Ini enggak, dari awal memang enggak tertarik, ya. Tapi kebetulan istrinya itu kalau sudah Zoom suaranya itu pakai diperbesar sehingga kedengaran di seluruh ruang. Ya. Dia di ruang tamu kedengaran, ya. Mau di kamar kedengaran. Ya. Tapi begitulah ya, dari al-qasam'a itu insya Allah, ya, hati yang tadinya tidak hidup jadi hidup. Ya. Ternyata hatinya masih ada benih-benih kehidupan. Ya. Ya. Jadi saya di Zoom itu mulai dari surat An-Nas sampai hatam An-Naba. Ya.
lanjut al-mursalat, lanjut al-insan, lanjut al-qiyamah. Di al-qiyamah itulah suami ibu ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Akhirnya yang tadinya dikira istrinya itu cuma iseng-iseng aja. Akhirnya istrinya dipuji. Ternyata kamu ini selama ini mendengarkan pengajian yang luar biasa ya. Ya. Akhirnya sejak itu dia terus ikut Zoom ya dengan gaya offline. Ini maaf ya anggota ini ya, anggota Zoom kita ini ya. Ya, ya bebas insya Allah ya. Yang penting ikhlas ya. Ya. Ya khawatir pada ngambek ntar. Oh harus off on kamera ya ternyata ya. Ya. Sampai ada yang jawab Ustaz, walaupun saya off kamera, tapi insya Allah saya gayanya offline kok Ustaz. Ya alhamdulillah ya. Ya berarti nggak semuanya begitu. Ada juga yang walaupun off kamera tetap gayanya offline. Ya. Jadi yang menarik di sini ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Kalau au berarti takhir dalam bahasa Arab namanya. Pilihan. Jadi modal mendengarkan atau modal bisa mengambil manfaat dari Al-Quran bisa pakai hati, tapi yang hatinya nggak berfungsi bisa pakai pendengaran yang intensif. Jadi bagaimana kalau dua-duanya? Ya hatinya, ya pendengarannya. Tentu pengertiannya yaitu lebih baik. Andai kata hatimu nggak siap aja, tapi pendengaranmu siap, insya Allah. Ya. Di suatu daerah, ya, itu seorang tokoh anaknya itu sudah susah dikasih tahu. Ya. Nakalnya luar biasa, sampai remaja luar biasa. Ya. Akhirnya sama ayahnya itu dikurung. Ya. Kurung di kamar, ya. Bolehnya cuma ke toilet, ke masjid, tapi harus balik lagi. Ya. Ya tentu anak 70-an ya. Nah, kalau anak sekarang mungkin berontak ya. Ya. Anak 70-an masih patuh sama orang tuanya. Ya. Tapi saat dikurung itu, si kiai ini selalu menghadirkan para penghafal Quran. Ya. Hufadzul Quran untuk membaca Al-Quran di situ. Ya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ternyata benar. Anak itu kemudian mendapat hidayah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya sampai kiai ini sampai punya organisasi namanya organisasi mantap. Mantap ini pakai bahasa Arab. Man siapa, taba orang yang bertobat. Ya, ya. Mantap. Ya. Kalau istilah Jawanya sopo wong sing tobat gitu ya. Man itu sopo wong biasanya kalau kata orang Jawa ya. Ya. Jadi atas dasar itu Kiai ini yakin insya Allah anak saya berubah ya. Sepekan belum bisa, 2 pekan. Ngaji aja terus. Panggil orang gantian. Ayo kamu ngaji di situ. Anak itu terserah. Dia mau tidur boleh, dia mau dengerin boleh, ya. Mau sambil baca komik atau apa boleh. Yang penting Al-Quran ada. Ya. Ya. Akhirnya betul Allah sebagai hidayah. Jadi ketika Allah menyebut au itu dalam bahasa Arab juga bisa bermakna wa. Ya. Bisa makna harful ataf. Ya. Jadi mirip bahasa hukum. Kalau bahasa hukum kan selalu ada istilah dan atau. Ya. Siapa yang hadir mukhayyam ini ya, ya boleh hadir dan pulang misalnya. Pakai dan atau pulang misalnya.
berarti dia boleh hadir, ya, boleh pulang. Ya. Al-Quran sering menggunakan kata au untuk bermakna dan, ya. Dalam misalnya di akhir surat An-Nur misalnya, ya, antadkhulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti, semua au di sini, ya, bisa bermakna atau bisa bermakna dan, ya. Di An-Nahl ada ayat wa ma amrus saati illa kalamhil basari au huwa aqrab, au bermakna dan. Di sini juga begitu, bermakna dan. Jadi pertanyaannya, kalau memang harus dan, kenapa sih yang pakai wa, ya? Karena kalau au kan harus ngaji dulu. Tapi kalau gua wa nggak pakai ngaji udah tahu dan, ya. Ya itulah Al-Quran sangat memaklumi keterbatasan manusia. Kalau hatimu belum bisa dihadirkan, minimal kamu ngaji aja dulu deh, ya. Ya. Hatta ngajinya dengan cara yang sangat ala kulli hal itu masih bagus, ya. Ya. Ya, ibaratnya tadi saya canda begitu, silakan yang mau tidur tidurlah, yang mau ngelamun ngelamunlah, ya. Selama ngelamunnya di tempat majelis Quran begini, ya. Kalau ngelamun di lobi situ khawatir, ya, ya, ya. Ngantuk di lobi khawatir juga diusir, Pak. Kalau tidur jangan di sini, Pak, ya. Tapi kalau di sini aman insya Allah, ya. Ya. Jangankan saya, panitia aja nggak berani, ya. Ya. Kenapa? Karena tidurnya di majelis Al-Quran. Ya. Ya. Yang tidur aja dapat pahala. Di mana? Di majelis Al-Quran. Ya. Nah kalau yang tidur dapat pahala, gimana yang serius? Ya. Jadi dimaklumi, ya. Yang punya hati silahkan, yang nggak punya pakai pendengaran. Yang dua-duanya, wah itu lebih bagus. Ketika lebih bagus, di akhir surat Allah katakan, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkanlah dengan Al-Quran orang yang selalu takut kepada ancamanku. Nah, bagaimana nyambung diingatkan dengan Al-Quran kalau belum inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ya. Jadi para sahabat karena semangat inilah sehingga salah satu surat yang juga menjadi gacuan para sahabat adalah surat Qaf. Ya. Ya. Lumayan antum kalau sudah gacuannya juz 30, ya. Ya tinggal tambah lagi surat Qaf, ya. Jadi kalau saja ini gacuan, ke satu saat antum sholat Idul Fitri pakai Qaf dan Al-Qamar nggak kaget. Tapi kalau ini belum menjadi thaqafah masyarakat, ya. Tiba-tiba dikasih Qaf, ya. Dan gabungannya, temannya, jodohnya kalau ada Qaf berarti ada Al-Qamar, ya. Kalau masyarakatnya bisa kaget, ya. Wah, ini baca surat apa ini, ya, ya. Kok jarang dengar, ya. Kalaupun dengar akan protes, ya. Pak Imam sholatnya kelamaan, ya. Kita udah mau pulang kampung nih, ya. Ya. Karena pulang kampung lebih wajib, ya, daripada sholat Id yang berkualitas. Padahal Rasulullah itu selalu, ya, tidak boleh ada umat lagi ngumpul dalam jumlah besar pasti dibacakan surat Qaf. Nah ini sekedar pemahaman dulu, fikrohnya begitu surat Qaf itu. Karena siapa tahu yang awalnya nggak punya hati jadi punya hati karena mau al-qasam'a. Apalagi yang sudah punya hati, ya. Maka ayat Al-Quran itu selalu terasa baru. Saya udah hafal lama ini. Saya sudah lama hafal ayat ini. Tapi ketika dibacakan lagi, ya, punya inspirasi baru lagi. Wa uzlifatil jannatu
lil muttaqina ghairu ba'id. Surga itu sudah didekatkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Tidak jauh artinya apa? Sedekat-dekatnya. Sesuatu yang dekat itu berarti apa? Mudah terjangkaunya. Tapi kalau punya alatnya. Ya. Tapi kalau nggak punya alatnya, ya tetap aja jauh. Yang berusaha menyiapkan alat-alat masuk surga, maka surga itu akan dekat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Orangnya yang apa yang dekat? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini ayat sebelum ayat 37 ini ya. Apa 30 atau berapa? Likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Alhamdulillah sampai di sini kaji kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah luar biasa, eh, penuh dengan ini daging semua gitu ya. Makanya kalau ada candaan kalau habis muhoyam itu pasti akan kolesterol naik karena kita mendapatkan taujihnya daging semua begitu. Luar biasa, eh, hati yang bisa yafqoh, hati yang bisa yukmin, hati yang bisa yakil. Kalau belum bisa, setidaknya kita bisa konsentrasi ya, al-qasam. Silakan kita buka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Ustadz Edi yang belum ya. Ya, yang lain dulu, yang lain dulu. Bang Haji Edi Nasirud. Ntar diborong dari awal sampai akhir ya. Tanya beliau doang emang kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi Nasirun, kelompok bimbingan Ustadz Muhammad Rum. Masya Allah. Yang pertama, dari suara hati yang paling dalam, mohon Ustadz mendoakan kami yang hadir sebagai peserta Q Impact. Semoga Allah mudahkan dalam menghafal Quran. Amin. Yang kedua, kemarin malam materi dari Ustadz Agus Subagio, ada satu ayat yang ditampilkan di slide, dan ayat itu saya lihat saya langsung hafal. Padahal sebelumnya saya tidak pernah hafal. Yaitu surat Shad, kalau tidak salah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab. Kalau tidak salah terjemahannya, ini adalah kitab Al-Quran yang diturunkan bagimu untuk mendapatkan keberkahan bagi mereka yang mentadaburi atau mengingat ayat-ayatku, dan bagi mereka yang Ya, berpikir, bagi mereka yang cerdas. langsung pertanyaannya. Pertanyaannya adalah begini Ustadz, di situ kan ada
mubarak, keberkahan, ada tadabbur, dan ada waliyatazakkaru, ada sebagai pengingat. Nah, korelasinya Ustadz terhadap kondisi saat ini, di mana kita sebetulnya kan dengan Al-Quran ini sudah sangat ma'ruf. Tapi kok keberkahan Al-Quran ini kayaknya sulit untuk kita mendapatkan. Nah, mungkin dari kacamata Ustadz, apakah ada penghalang-penghalang yang membuat Al-Quran itu kepada kita itu keberkahannya seakan-akan masih jauh. Yang kedua, bahwa kalau kita lihat ahwalul muslimin al-yaum, kondisi umat Islam kekinian terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita secara umum, misalnya ada orang yang mungkin mereka sering dan mudah untuk beradaptasi dengan Al-Quran, tapi satu sisi akhlaknya kayaknya itu jauh dari Al-Quran. Misalnya ada sebagian kelompok yang kadang sekali membid'ahkan atau menyesatkan orang lain. Yang kedua, fenomena misalnya begal nasab. Ini kan orang-orangnya sebetulnya dari sisi interaksi kepada Al-Quran itu luar biasa. Nah, kenapa mereka kok bertengkar? Nah, ini yang mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Ahwat ada? Kalau nggak ada, Yang akhwat, Iya. silahkan. Satu orang. Ada ibu-ibu? Nah, nggak ada. kalau nggak ada ini satu lagi. Masya Allah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ing Ahmad Thohir, panitia Ustaz. Jadi salah satu teladan kita dalam bertilawah Al-Quran itu kan sahabat ya Ustaz. Dikatakan bahwa sahabat itu ada yang menghatamkan Al-Quran itu ada yang per 3 hari, ada yang per 7 hari, per 10 hari, dan seterusnya. Nah, sementara kita juga memahami bahwa Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama hampir 23 tahun gitu ya. Nah, ini korelasinya gimana Ustaz? Bagaimana Al-Quran yang mana yang dibaca oleh sahabat yang dihatamkan 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan seterusnya itu? Apakah yang Al-Quran yang sudah diturunkan keseluruhannya atau bagaimana Ustaz? Mungkin itu aja pertanyaan. Ya, saya kira jelas ya. Langsung aja mungkin. Ya, kita berdoa bersama Allah marzuqna hifdzal Quran, warzuqna hubbal Quran, warzuqna al-barakata minal Quran, warzuqna al-qiyama bil Quran, warzuqna al-jannata bi syafa'atil Quran, wa najjina minan nari bi syafa'atil Quran insyaallah. Ya. Yang penting Al-Quran itu sudah disesuaikan dengan kondisi manusia. Ibarat pabrik HP misalnya atau pabrik mobil, ketika menciptakan mobil itu sudah dipelajari semua. Ya, ini kira-kira kalau sopirnya nanti kehujanan gimana? Kan nanti nggak kelihatan itu baca, maka diciptakanlah wiper gitulah ya. Ya. Ini gimana kalau nanti bensinnya habis, diciptakanlah sinyal bahwa sebentar lagi bensinnya habis. Nah, Al-Quran juga begitu. Ketika Allah katakan hudan linnas, maka Al-Quran itu sudah disenyawakan dengan manusia.
Nah kalau sudah tahu begitu, kenapa ada manusia yang mengatakan, oh saya sih nggak bakat ya Quran. Ya. Belum dicoba juga udah nggak bakat. Ya. Tahu dari mana kamu nggak bakat? Jadi sebetulnya semua bakat. Cuma apakah 30 juz, apakah 3 juz itu hanya Allah yang tahu. Dan niat-niat kita. Jadi jangan pernah memvonis diri dengan apa saja. Ya. Saya bukan orang Arab, seakan-akan yang bisa ngafal juga orang Arab. Ya. Saya nggak paham bahasa Arab, gimana bisa menghafal? Seakan-akan hanya yang paham bahasa Arab yang bisa menghafal. Padahal begitu banyak yang nggak paham bahasa Arab juga hafal. Ya. Jadi aslinya ya ibarat itu sebuah program bisa dipindah ke otak itu semua manusia bisa. Jangan pernah mengatakan saya nggak bisa atau nggak yakin bahwa Allah Maha Kuasa untuk membuat kita bisa. Ya. Sehingga kita nggak akan berdoa, ya, nggak akan minta tolong kepada Allah karena kita sudah hopeless duluan terhadap diri kita. Ya. Jadi yakinlah terus, jangan pernah ada kehilangan keyakinan, ragu nggak tapi kehilangan keyakinan. Ya. Wah kayaknya saya nggak bisa. Ya. Jadi kalau diri ini nggak siap, ya nggak apa-apa turunin, ya. Ya. Saya ini insya Allah kalau sejus setahun sih siap, ya udah nggak apa-apa setahun. Ya. Ya. Jadi jangan sok-sokan, ya. Insya Allah setahun 12 juz. Gitu. Padahal dirinya belum punya mental seperti itu. Ya. Jadi kalau memang 12 juz itu kan berarti sebulan satu juz. Ya. Kalau emang nggak kuat ya udah nggak apa-apa turunin. Ya. Ya. Setahun 6 juz. Ya. Terasa nggak kuat lagi turunin lagi. Setahun 3 juz. Ya. Sampai setahun 1 juz. Ya. Kalau berarti nggak 1 juz berarti ya nggak ngapal berarti. Kalau masih ada angkanya berarti ngapal ya. 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 Jadi kalau setahun 1 juz, ya sebutlah itu, ya Allah kamu itu ya negatifnya mungkin lemah banget sih, ini banget sih, nggak apa-apa ya. Yang penting saya punya satu agenda dalam hidup ini, bertambahnya ayat-ayat Al-Quran di dalam hati saya, jiwa saya, otak saya, dan seterusnya. Ya. Yang sudah ditanamkan dulu oleh orang tua kita. Ya. Kita itu dulu selama lingkungan kita dulu masih ada namanya ngaji, ya, ya. Nggak tahu kalau di Jawa itu namanya kalau ngaji itu pakai turutan namanya ya. Nggak tahu di Banten ada enggak ya istilahnya turutan ya. Yang awalnya alif ba ta tha, kemudian a ba ta tha, kemudian a i u, kemudian an in un. Dulu kan begitu sebelum ada iqroati kan ya. Sebetulnya itu lebih simpel ya, tapi kuno. Manusia senangnya yang baru-baru aja. Makanya saya tetap menganjurkan pakai kaidah Baghdadiyah aja itu kalau istilah Arabnya ya. Kaidah Baghdadiyah itu simpel ya. Biasanya kalau seperti itu kita nggak tahu gimana teknisnya, tahu-tahu setelah kita dewasa rasanya Al-Fatihah udah hafal sendiri. An-Nas urutannya memang agak kebalik. An-Nas, kemudian Al-Falak, Al-Ikhlas, minimal sampai Al-Fil kita itu udah hafal dengan sendirinya. Berarti masa kecil kita itu pada umumnya sudah ditanamkan oleh istilahnya guru-guru ngaji kita ya. Memang sudah belajar Al-Quran itu bukan sekadar bisa baca, bahkan sudah bisa hafal. Ya. Cuma anehnya begitu semakin dewasa, semakin jauh kita dengan yang namanya menghafal. Ya. Tapi insya Allah dengan dakwah ini kita disadarkan kembali bahwa menghafal itu bukan sekedar kemampuan bisa baca nggak melihat. Ya.
Tapi menghafal itu dalam rangka bagaimana lidah kita terpakainya biar lebih banyak untuk ayat Al-Quran. Ya. Nggak terpakai apa-apa sayang. Apalagi terpakai untuk ngobrol sayang juga. Rasulullah mengatakan la tukthiril kalama min ghairi dzikrillah fa innahu qaswatun lil qalb. Jangan terlalu banyak ngobrol ya yang tidak membuatmu ingat kepada Allah ya. Politik lagi, bola lagi ya. Kan bola seharusnya 4 tahun sekali ya. Kenapa jadi tiap hari ngomongnya ya. Ya. Karena ngomong kebanyakan membicarakan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah ya itu akan membuat hati manusia itu keras ya begitu insya Allah ya kemudian tadi tertarik pada kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru kita harus tetap yakin bahwa barokah itu ada ya, ya. Barokah itu nggak ada kalau nggak ada interaksi. Selama masih ada interaksi, barokah itu ada. Ya. Cuma ya namanya sedikit, ya nggak terasa. Yang membuat terasa itu kalau banyak. Ya. Makanya dakwah mengajak, ayo dakwahnya yang syamilah. Biar barokah Al-Quran ini masuk ke politik jadi barokah. Masuk ke ekonomi jadi barokah. Masuk pendidikan jadi barokah. Ya. Nah kalau barokah masuknya ke masjid saja, ke surau-surau aja, ya nggak terasa, yang lain nggak dapat berkah. Ya. Masuk ke rumah tangganya mendapat barokah. Nah orang bisa begitu kalau dia memahami prinsip Islam yang syamil. Dan siapa yang memahami prinsip Islam syamil, maka otomatis semua kegiatannya akan mengharuskannya berinteraksi dengan Al-Quran dengan seutuhnya. Dan untuk dengan seutuhnya perlu kerja-kerja hati, kapan dia harus belajar, kapan dia harus memahami, kapan dia harus mentadaburi dan seterusnya. Baru barokahnya akan sangat terasa. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Apakah sudah ada contohnya? Ya. Tapi menurut saya insya Allah apa yang ada di Filistin itu contoh keberkahan Al-Quran. Ya. Seharusnya bangsa yang terjajah, yang tertindas seperti itu, ya nggak ada lagi orang menghafal Quran. Ya. Tapi yang terjadi semakin ditindas, semakin disiksa dan seterusnya, tambah banyak penghafal Qurannya yang ada. Ya. Berarti barokah Al-Quran yang mereka sebut sendiri apa? Barokah kesabaran. Dari mana sabar? Dari petunjuk Al-Quran. Ya. Berapa banyak orang Eropa yang ketika mendengar jawaban orang-orang Filistin itu, ya, bagaimana kalian bisa sabar? Maka dibacakan ayatnya. Ya. Salah satunya ini ayatnya. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Bagaimana bisa bersabar kalau bukan karena arahan Al-Qur'an. Sehingga kalau sudah sabar ya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dari mana semuanya ini? Dari Al-Quran. 3 ayat sebelum ayat ini. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ini semua arahan Al-Quran. Ya. Jadi karena semangat-semangat inilah kemudian keberkahan ya Allah berikan ya. Ditambah lagi memang
semua yang berada di Al-Masjidil Aqsa adalah ardun mubarak. Ya. Minal Masjidil Haram ila Al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Yang kami berkahi. Tapi bagi orang Palestina yang tidak mau kembali kepada Al-Quran, ya otomatis. Ya. Jadi tentara Israel itu jangan dikira namanya nama enggak Islami, nama kebarat-baratan. Nama Muhammad juga ada. Dari mana itu? Merekrut dari orang-orang kampung yang nggak ngerti apa-apa. Ya. Mengertinya itu Islam itu yang penting sholat, puasa. Ya. Jadi ikut bersama tentara Israel memerangi kaum muslimin di Filistin. Tapi kalau waktu sholat ya sholat. Ya. Yang penting dia dapat gaji. Waktu Ramadan puasa juga. Ya. Ya, itulah ketika tidak ada pemahaman al-wala wal bara dalam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Yang ketiga tadi apa tadi? Toleransi antara adab Qurannya masih kurang. Ikut interaksi banyak dengan Quran. Tapi ada. Oh iya. Ya kalau dibuat husnudzon, ya berarti ada sebuah interaksi yang tidak berjalan dengan baik. Ya. Salah satunya memang belum syamil Al-Qur'annya. Baru dipahami Al-Qur'an sekedar kitab tilawah titik. Belum difahami kitabul manhaj, belum difahami kitabul irsyad dan seterusnya. Ya. Walaupun saya merasa ya perkembangan demi perkembangan itu sudah ada, walaupun lambat sekali. Ya. Ya, di provinsi yang lain banyak penghafal, ya. Tapi rata-rata penghafalnya itu merasa saya sudah bisa hafal ini, alhamdulillah. Jadi jangan ditanya gimana supaya hafalannya dengan bacaan yang baik, makhorijnya, ahkamnya baik, ya. Ya. Dia merasa yang menghafal itu sudah cukup lah, ya. Ya. Namun dengan perkembangan medsos yang ada ini, akhirnya mereka sadar bahwa selama ini mereka ya tidak mementingkan itu, sehingga setelah dipentingkan mereka bisa merubah kebiasaan itu. Ya, walaupun belum semuanya. Ya. Jadi baru dalam teknis bacanya saja manusia itu sudah juz'i istilahnya, penting bisa baca, apalagi dengan nilai-nilainya. Nah yang ada sekedar pemahaman Al-Quran harus menjadi kitabul akhlak, Al-Quran harus menjadi kitabus siyasah, dan seterusnya, itu masih jauh dari kehidupan umat ini. Ya. Kita yang sudah diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu sisi harus bersyukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya. Melihat orang lain yang belum, ya, tidak berlebihan kalau kita katakan karena mereka belum mengenal manhaj dakwah ini. Ya. Mereka masih mengenal manhaj dakwah yang lain, ya, yang cenderung memahami Islam selalu secara juz'i, ya, secara parsial. Yang penting Al-Quran itu telah membuatmu rajin ibadah, ya sudah selesai. Gak ada urusan dengan kehidupan politik, itu fitnah itu. Ya. Padahal ya, begitu tidak dimasuki oleh orang-orang beriman, maka diminati oleh orang-orang tidak beriman. Digugat lagi, itu buktinya itu ya. Dulu dia orang soleh, masuk politik jadi kayak begitu hasilnya. Ya. Ya. Ya tentu kita jawab ya, jangan membuat oknum kemudian dipukul rata. Ya. Maka selalu saya ingatkan Al-Quran mengatakan kalau kamu ingin berpolitik, sesungguhnya ayat-ayatnya mengingatkan kamu berarti di waktu yang sama diajak oleh Al-Quran untuk hidup lebih soleh. Ya. Karena kamu masuk politik, maka kamu harus lebih mensolehkan diri. Dan kalau kamu sudah berhasil mensolehkan diri, kamu harus siap berpolitik. Ya. Surat Yusuf, surat An-Naml, surat Shad,
ketika membahas tentang ya politik selalu disebutkan tokoh-tokoh dengan keimanan yang luar biasa. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Itu mengapit dua kisah penguasa. Ya. Sebelumnya berkisah Nabi Daud, setelah ayat itu berkisah tentang Nabi Sulaiman. Setelah ayat itu bunyinya wa wahabna li Daud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Jadi menunjukkan ya, siapa yang berpolitik berarti harus siap lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih dekat lagi dengan Al-Quran agar politik tidak memfitnahnya, bahkan justru meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, berbagai macam cara manusia menghafal. Kalau antum gara-gara sangat tertarik jadi hafal, ya sudah bagus, ya. Dan insya Allah semua Al-Quran punya daya tarik, ya. Ya. Tinggal kalau memang gara-gara ditayangkan, ya antum minta tayangkan lagi aja ke teman antum, ya. Kalau itu membuat antum cepat hafal gitu ya, karena ditayangin baru, oh bagus ya, atau antum nggak tahu bagusnya ya apa komputernya yang bagus, atau tulisannya yang bagus, apa isinya yang bagus, semuanya lah ya. Ya, ya insya Allah banyak cara, apa dengan itu, apa dengan banyak membaca itu menarik dan seterusnya. Ya. Ya tentu kalau sudah dikatakan hatam berarti membacanya ya 114 surat. Ya, berarti itu adanya kurang lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 9 hari sebelum wafatnya. Ya. 9 hari sebelum wafatnya itu turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah di Al-Baqarah. Ya. Walaupun di sekolah-sekolah kita kalau akhir wahyu itu selalu ya apa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu masih 40 hari lagi ya. Kalau mau lebih dekat lagi dengan kematiannya ya. Bahkan tidak mustahil, belum semuanya bisa begitu karena belum tertulis, masih hafalan di kepala-kepala mereka ya. Ya. Jadi memang istilah hatam baru ada setelah Al-Quran dikumpulkan semua ya, dan semuanya dibaca ya. Walaupun demikian ya, bisa jadi sebutlah yang ada masih 200 surat, misal 100 surat atau 75 surat ya. Tapi ketika diulang-ulang terus, insya Allah ya derajatnya di sisi Allah atau pahala yang diberikan tidak mustahil seperti Al-Quran itu penuh. Ya. Jadi masalah utuh atau tidak utuh itu ya bukan alasan orang untuk tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kemauan membaca itu. Ya. Walaupun sudah utuh 114 surat, kalau nggak ada kemauan ya nggak kebaca juga. Ya. Kalau memang ada mau ya, walaupun waktu itu mungkin baru 75 surat, insya Allah mereka akan membacanya. Ya. Terlebih lagi surat Al-Ahzab sebelum dimansukh itu panjangnya sepanjang Al-Baqarah. Ya. Jadi beruntunglah antum kalau ingin menghafal karena sudah dapat diskon. Ya. Al-Ahzab dari kurang lebih 280-an ayat, sekarang cuma 72 atau 71 ayat. Ya. Bayangin kalau Al-Baqarah masih Al-Ahzab masih Al-Baqarah tambah banyak lagi yang nggak hafal nanti. Ya. Ya, itu sebuah thaqafah yang harus disyukuri insyaallah. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Ustaz Agus Wahid. Jangan bosan ya. Ini Ustaz orang-orang nggak tahu bosan apa seneng saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola disepak, penonton bertingkah. Jawabannya kompak, semoga
peserta Key Impact bisa segera ke Mekah. Yang belum nikah segera menikah. Amin. Ada ya? Ya, Ustaz Abdul Wais ada tiga saja. Yang pertama terkait kolb. Yang kedua terkait halalan toiban. Dan yang ketiga pilot project. Tolong MC diingat moderator. Tentang kolb Ustaz. Kita sudah salah kaprah. Menerjemahkan kolb itu dengan hati. Padahal seharusnya kolb itu bukan hati, jantung. Betul nggak Ustaz? Di Arab, di Inggris kolb itu jantung. Kita udah salah kaprah. Tapi bagaimana udah terjadi? Ada dua usulan. Yang pertama kita bikin seminar, bikin tulisan diganti bahwa kolb bukan hati tapi jantung. Itu cara pertama. Cara kedua adalah pokoknya udah itu biar aja salah kaprah. Cuman di kita kalau disebut kolb ini jantung. Untuk kita ini kolb itu jantung. Tuh. Nah, misalnya ketika kita menerjemahkan ayat ya, wa idza tuliyat alaihim ayatu sebentar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, apa artinya? Orang-orang beriman hanyalah mereka apabila disebut nama Allah, selama ini kan bergetar hatinya. Kita ganti, bergetar jantungnya. Nah, seperti itu, jantung. Itu saja. Pertama, nanti minta dikomentarin Ustaz Abdul Aziz. Jadi itu jantung. Atau biarkan aja, yang penting hati kita jantung. Dan yang kedua, ternyata memang ada yang mengatakan bahwa interaksi kita dengan Quran itu tergantung juga ditentukan oleh makanan. Di Quran, kulu washrobu halalan toyiban. Kalau kita jelas kalau makannya nggak halal, sulit berinteraksi dengan Quran. Pertanyaannya Ustadz, halal tapi nggak toyib. Seberapa berpengaruh terhadap interaksi pada Quran? Jadi kita makan halalan goyro toyib. Goyro toyibin. Itu seberapa pengaruh? Misalnya halal tapi goyro toyib. Misalnya lagi mencret makan cabai. Makanan prahmanan kalau banyak makannya berlebihan. Oh, itu juga kan berpengaruh. Ya, banyak. Nah, itu kita selama di hotel ini nggak tahu ya makanannya banyak kali ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga pilot project. Ini hanya sekedar gagasan. Bagaimana kalau kita membuat sebuah kampung yang merupakan pilot project, kampung Quran. Entah kampung ya, entah itu berapa hektar, istilahnya kampung, mau 100 hektar juga boleh. Di mana di situ nilai-nilai Quran diterapkan dari A sampai Z. Kita yang punya penggagas. Ya, ini memang berpikir besar. Jadi think big, berpikir besar, start small, mulai yang kecil dan action now, mulai dari sekarang. Nah, mungkin di antara kita ada yang mau bikin pilot project. Tanggapan Ustadz bagaimana? 3 hal aja Ustadz. Itu aja. Ya, jazakallah khair. Ada lagi? Cukup Ustaz. Atau cukup ya? Mohon seluruh peserta tetap tenang ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab panjang-panjang. Karena ibu-ibu itu kayaknya nggak nanyanya itu sudah kode ya. Artinya kode jangan lama-lama Ustaz, kita mau istirahat. Gitu. Singkat aja, yang aman ya sudahlah. Kalau nggak cocok dengan kolab istilah hati, sebut aja aslinya kolab gitu aja deh. Ya. Sebagaimana kita sering mengatakan Robbun, kita sebut Rob aja karena kalau diartikan Tuhan mengecil artinya ya. Ilahun artinya Tuhan juga artinya menyempit juga. Ya udah tidak ada ilah ya. Ya Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabb nas. Ya. Rabb manusia. Ya udah qalb juga begitu karena memang tidak semua kata Arab itu bisa diterjemahkan sepersis-persisnya. Hati itu cuma pendekatan, ya. Ya otomatis lah kalau disebut hati nggak mungkin ini maksud kuping misalnya, ya.
ya hati dengan pemahaman yang sudah ada dalam naluri kita insya Allah. Ya, ya insya Allah manusia harus punya pemahaman bahwa ya di balik halalan thayyiban itu juga untuk bisa thayyiban butuh tawazun. Ya, artinya beda antara orang yang lebih banyak karbohidratnya dengan proteinnya gitu ya. 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 Jadi tawazun itulah yang insya Allah juga halalan thayyiban. Ya. Dan untuk tawazun itu memang seharusnya butuh keterlibatan politik. Ya. Antum pergi ke negara-negara yang lain, kenapa kualitas masyarakatnya baik? Karena negaranya ikut campur. Ya. Negaranya nggak rela kalau ada manusia, kalau ada warganya nggak bisa beli madu. Jadi madu di luar negeri itu sangat terjangkau, nggak ada istilah, oh ini orang berrezeki banyak, ini sedang, oh insya Allah bisa. Kalau rendah nggak bisa. Ya. Sehingga memang khususnya Indonesia pemakai madu terendah. Jangankan sedunia, se-Asia Tenggara aja terendah. Ya. Ini yang insya Allah menjadi cita-cita para da'i kita yang ada di parlemen, bahkan mungkin yang ada di eksekutif, insya Allah bisa seperti itu. Di tempat lain, ya tidak rela pemerintah kalau masyarakatnya nggak bisa beli buah misalnya, ya. Karena buah itu pada hakikatnya kebutuhan sama seperti pentingnya protein, pentingnya karbohidrat dan seterusnya, ya. Jadi halalan thayyiban aslinya bukan sekedar tugas pribadi. Juga ada tugas pemerintah, juga ada pembudayaan, ya. Sehingga jangan sampai manusia sebetulnya punya, cuma budayanya nabung, ya. Bagi dia yang penting itu punya emas sekilo daripada makan halalan thayyiban, ya. Nah, ini ya berarti memang belum terpahami dengan baik fungsi makanan dalam kehidupan, padahal makanan itu juga merupakan investasi sampai manusia di hari tua, ya. Ya, yang makannya berkualitas sejak remaja, nanti di usia 60, 70 dan seterusnya beda dengan yang enggak berkualitas, ya. Ini semua kembali kepada halalan thayyibah, ya. Ya. Kalau sudah sampai contoh antum tadi itu bukan thayyiban lagi, itu halalan khabithan namanya, ya. Ya. Ya, halal dan sekaligus jelek, ya. Ya, pilot proyek silahkan apa antum memulai, apa semua peserta ini berpikir yang sama, wallahu alam, itu memang butuh satu apa semangat dan keinginan yang besar untuk dilakukan, sebagaimana kalau di Jawa Timur ada istilah kampung Inggris, ya. Sehingga siapapun yang ada di situ, hatta tukang gorengan pun bisa bahasa Inggris. Karena sudah dibuat yang ada di sini harus bisa bahasa Inggris, ya. Cepat atau lambat, ya, ya. Ya, minimal apa kabar bahasa Inggrisnya udah tahu, udah insya Allah kan nambah terus, ya, ya. Begitulah insya Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada gurunda kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, dimudahkan, diberkahi segala urusannya. Kami serahkan kepada panitia Ustaz Jamal. Tafadhol. Baik, untuk seluruh peserta jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Ya, Alhamdulillah, halaqah hybrid malam ini dengan sahabat Quran kita di Banten telah selesai.
Jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan juga tim yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Insya Allah kegiatan thalabul ilmi kita malam ini menjadi penyebab Allah ridho dan memudahkan jalan kita ke surganya kelak. Baik. Amin. Insya Allah sebelum meninggalkan ruangan ini ada Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di halaqah mantik pekan depan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terakhir, mari kita tutup halaqah dengan membaca hamdalah, salawat dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.